semuanya, perkenalkan nama Ibu Febriani Menurung. Ibu mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya sudah hadir di dalam ruang kelas atau masih ada di luar kelas? Oke, semuanya yang sudah hadir. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini muridnya ada 30 ya. Oke, baik. Ada yang tidak masuk? Siapa, Nak? Kenapa dia? Oke, siap. Jadi total yang hadir pada hari ini ada 29 ya. Satu lagi tidak masuk. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu akan mengulas atau mengingat kembali tentang pembahasan yang sudah kita bahas minggu lalu. Masih ada yang ingat minggu lalu kita bahas apa? Baik, benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana cara mengembangkan. Baik, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengembangkan kreativitas. Nah, ada yang masih ingat apa itu kreativitas? Oke, benar. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hal yang baru dengan menggunakan ide-ide yang cemerlang. Pinter semuanya, pada ingat semua. Nah, kali ini kita masih membahas atau masih terkait dengan bidang pribadi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan rasa percaya diri. Nah, masih sama dengan menggunakan metode bimbingan klasikal. Baik, nah kalau belum ada atau masih ada yang kurang paham tentang bimbingan klasikal, nanti Ibu akan menjelaskan lagi apa itu bimbingan klasikal. Baiklah, kita akan mulai kegiatan pada pagi hari ini melalui bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah suatu bentuk layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa dengan bentuk format kelas. Maksudnya apa, Bu? Jadi, semua siswa yang ada di dalam kelas ini akan mendapatkan informasi yang akan disampaikan oleh guru BK tersebut, atau seperti yang dilakukan oleh Ibu sekarang kepada kalian. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang percaya diri. Ada yang tahu apa itu percaya diri? Oke, silakan. Baik, percaya diri atau self-confidence adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan di dalam dirinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sedangkan di dalam bimbingan dan konseling, percaya diri itu adalah di mana kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat kepada dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan konsep diri yang positif. Seperti apa, Bu, orang yang memiliki konsep diri yang positif? Yang pertama, ia yakin atas kemampuan dirinya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kedua, akan mengenal dirinya sendiri dengan baik. Ketiga, memiliki sifat yang stabil dan berinovasi. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada, Mak. Oke, baik, silakan Bayu. Pertanyaan yang luar biasa. Nah, Bayu tadi bertanya kepada Ibu kan menjelaskan tentang percaya diri. Nah, orang yang percaya diri tentu saja memiliki konsep diri yang positif. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri, Bu? Oke, langsung saja Ibu jawab ya. Orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri biasanya mempunyai sifat konsep diri yang negatif. Sifat konsep diri negatif yang bagaimana, Bu? Biasanya di mana orang tersebut kurang atau tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Maka dari itu biasanya orang yang memiliki konsep diri yang negatif cenderung menutup diri. Sampai di sini paham, anak-anak? Atau kalian ada yang belum paham?
Kalau belum paham, boleh silakan ditanyakan lagi di bagian mananya yang belum paham terkait dengan penjelasan Ibu tadi. Tidak ada? Oke, Ibu rasa kalian cukup mengerti ya tentang pengertian percaya diri itu tadi. Langsung saja kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang macam-macam percaya diri. Baiklah anak-anak, terkait dengan macam-macam percaya diri, di PPT Ibu ada 4 macam tentang percaya diri, yaitu yang pertama ada self concept, yang kedua ada self esteem, yang ketiga ada baik, yang keempat ada self confidence. Nah, yang pertama ada self concept. Apa itu self concept? Nah, self concept ini adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Jadi misalnya si A mengkonsepsikan nih diri dia itu seperti apa. Misal, aku ini baik gak ya? Aku ini orangnya yang buruk gak ya? Aku ini orangnya yang percaya diri atau tidak ya? Nah, itu bisa disebut dengan self concept. Sedangkan self esteem adalah bisa disebut dengan harga diri. Nah, di mana pandangan keseluruhan terhadap dirinya sendiri. Biasanya orang yang memiliki self esteem yang tinggi, dia bisa melakukan hal dengan mandiri. Yang kedua, suka dengan tantangan yang baru. Dan yang ketiga, mereka mampu mengungkapkan perasaan secara spontan. Nah, yang ketiga ada self-efficacy, di mana Anda punya keyakinan atas kapasitas yang Anda miliki. Biasanya self-efficacy ini didasari dengan kata saya bisa. Nah, misalnya, saya bisa untuk mengerjakan tugas ini agar saya dapat nilai tertinggi di kelas ini, atau saya bisa menjadi juara umum untuk tahun depan. Nah, yang terakhir ada self confidence, di mana Anda punya keyakinan terhadap penilaian atas kemampuan yang Anda miliki. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bersingkat waktu untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari, ternyata ada juga akibat dari kurangnya rasa percaya diri. Yang pertama adalah mengurangi kemampuan untuk berani bertindak. Yang kedua, akibat tidak percaya diri adalah kamu akan malas untuk mencoba. Yang ketiga, susah untuk mempertahankan hubungan. Yang keempat, kurangnya motivasi. Dan yang kelima, berujung dengan membenci diri sendiri. Nah, jadi kalian harus paham betul akibat dari kurangnya rasa percaya diri ini bagaimana. Jadi biar bisa membuat kita motivasi kembali agar kita itu bisa percaya diri seperti orang yang lain. Di slide selanjutnya ada 7 poin cara membangun rasa percaya diri. Yaitu yang pertama ada bangun pola pikir yang positif. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga, fokus pada langkah atau perubahan kecil. Yang keempat, lakukan hal yang disukai. Yang kelima, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, terkadang di poin 5 ini, setiap orang itu pasti selalu merasa insecure. Anak zaman sekarangnya insecure. Nah, dia tidak berhenti membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Seperti, kok dia bisa cantik sih, kok dia bisa ganteng, kok aku enggak. Nah, insecure itu boleh, tapi untuk yang tidak berlebihan. Karena setiap orang itu pasti sudah ada kebutuhannya masing-masing ya. Jadi kita boleh insecure, tapi dengan hal yang positif. Misalnya, kok dia rajin ya, kenapa bisa sih dia rajin seperti itu. Nah, kita harus berpikir seperti ini, kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa. Nah, yang keenam ada bergaul dengan orang-orang yang positif. Ini apa Bu? Jadi kita itu carilah teman yang menurut kita baik untuk contoh atau baik untuk menjadi panutan. Kadang orang yang salah mencari teman atau salah bergaul, jadi mereka itu tidak terlalu bebas ya. Nah, yang ketujuh itu bergabung dalam kegiatan sosial. Nah,
seperti orang yang pendiam nih, ikutilah kegiatan yang bisa memampukan kalian buat percaya diri dengan mengikuti sebuah organisasi seperti OSIS atau organisasi yang lainnya agar kita bisa mampu bersosialisasi dengan siapapun. Jadi kita terbiasa dan mempunyai pengalaman agar kedepannya kita bisa percaya diri. Jadi baiklah anak-anak, terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan dari pertama sampai akhir, adakah yang ingin bertanya atau yang belum bisa dipahami terkait dengan pengertian percaya diri, macam-macam percaya diri, akibat kurangnya rasa percaya diri, dan bagaimana cara mengembangkan rasa percaya diri? Tidak ada? Silakan, tidak usah malu-malu. Ingat pepatah ini, malu bertanya sesat di jalan. Makanya kalau kalian belum ngerti, belum paham, sebaiknya ditanyakan lagi agar bisa lebih dipahami lagi materinya. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, langsung saja kita mengevaluasi kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan yang pribadi. Ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah kita bahas? Baik, silakan ketua kelas. Oke. Ada yang ingin menambahkannya lagi? Atau berbeda pendapat sama ketua kelas? Atau sama-sama sependapat? Baiklah, kalau sama-sama. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan dari ketua kelas kita tadi. Memang betul kata ketua kelas kita tadi, seseorang atau individu itu harus memiliki rasa percaya diri. Nah, jadi buat kalian yang sudah bagus rasa percaya dirinya, mohon ditingkatkan lagi agar lebih percaya diri. Dan untuk yang belum atau kurang rasa percaya diri, mungkin kalian bisa berlatih dari sekarang bagaimana bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian dengan cara apapun. Nah, anak-anak, kesimpulan materi kita pagi hari ini, percaya diri merupakan rasa percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri dan akan paham kelemahan dan kelebihan diri sendiri yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar. Oke, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mempunyai satu video motivasi untuk kalian semua agar kalian tetap semangat dan bidang karir. Jadi di sini Ibu tugaskan kepada kalian untuk mendeskripsikan atau menceritakan setelah lulus dari SMP kalian mau lanjut ke SMA atau ke SMK. Nah, Ibu mohon kalian kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Jadi minggu depan nanti akan Ibu cek satu persatu. Nah, sebelum itu kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas untuk minggu depan bisa ditanyakan. Kalau sudah jelas, Ibu akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ibu meminta maaf kalau banyak salah kata, kekurangan penyampaian dalam materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.